kemarin saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana proses seleksi tingkat pusat untuk perwira PK. Dalam hal ini adalah khusus tenaga kesehatan. Mari kita saksikan video berikut ini. Ini adalah video sidang pantuhir untuk penerimaan yang seperti saya sampaikan tadi. Sidang ini dipimpin oleh Panglima TNI. Panglima TNI memimpin sidang pantukhir penerimaan perwira prajurit karir TNI yang dikhususkan untuk tenaga kesehatan tahun anggaran 2022. Mengapa Panglima langsung turun tangan untuk memimpin sidang pantukhir? Ini karena untuk perwira PK langsung di bawah Mabes TNI. Jadi otomatis yang tertua, pimpinan sidang yang menentukan lulus atau tidaknya calon peserta untuk tingkat pusat adalah Panglima TNI. Makanya beliau langsung turun tangan untuk memimpin sidang. Atas izin Bapak Panglima, kenakan kami untuk melaporkan kegiatan pelaksanaan penerimaan perwira prajurit karir sesuai tahun anggaran 2022. Kami melaporkan Bapak Panglima sesuai dengan pendaftaran online tercatat 1.220. Sidang pantukhir yang digelar di Base Ops Lanut Adi Sucipto dihadiri oleh jajaran asisten personalia dari 3 matra untuk menyeleksi secara langsung kelulusan setiap peserta. Kemudian terkait dengan rencana kita dalam pelaksanaan rapat pada hari ini adalah untuk memilih calon perwira prajurit sekalian khusus tenaga kesehatan ini dengan komposisi 143 orang. TNI Angkatan Darat perwira pria 53, wanita 7 dengan total 60. Selanjutnya untuk TNI Angkatan Laut pria 37, wanita 8, total 45. TNI Angkatan Udara pria 28, wanita 10, total 18, sehingga seluruhnya untuk pria ada 118, wanita 25, jumlah keseluruhan adalah 143. Nah, mari kita lihat tadi, kita mundurkan sebentar. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau jumlah pendaftar online yang tadi disebutkan adalah 1.552. Sedangkan yang diterima adalah 143. Coba dihitung, berapa perbandingannya, berapa rasio kelulusannya. Dari situ terlihat bahwa persaingan untuk menjadi seorang perwira itu lumayan berat. Oleh karena itu, kalau kita tidak menyiapkan diri dengan maksimal, sulit untuk bisa lulus. Dari 1.520 yang mendaftar, untuk panggilan pusat hanya 195, dan yang diterima adalah 143. Jadi orang-orang yang lulus adalah benar-benar orang-orang pilihan yang telah lulus seleksi. Kita lanjutkan ya. Ini alokasi berapa? 15. 15. Yang lulus murni 3. Terus yang berapa? sampai pusat ini berapa? Siap sampai pusat keseluruhan 75 itu. Untuk darat ini. Siap, keseluruhan 3 mata. Oh, enggak. Ini kan darat nih. 23. Oke, 23 ya. Kita ambil 15. Ini sudah ranking. Sudah di ranking ya. Oke, 1 sampai 3 masuk. Oke, lanjut nomor 11. Kenapa ini? Angkatan Darat Psikologi? Aspek intelijensinya yang sangat terbatas. Oh, intelijensinya. Ya, tapi walaupun dia dokter, tapi barangkali dalam kondisi tes, dia kurang mampu mengendalikan emosinya atau tekanan, merasakan tekanan sehingga logika berpikirnya yang tidak optimal. Dia udah drop. Nah, di sini kelihatan ranking 11 itu bisa gugur hanya gara-gara nilai psikologinya dianggap kritis.
Mengapa dibilang kritis? Karena deskripsinya itu tidak dapat menahan emosi di bawah tekanan. Jadi yang selama ini gampang marah, tidak bisa tenang kalau mendapatkan tekanan atau dimarahi contohnya, itu rawan untuk tidak lulus. Ini kelihatan pada saat pelaksanaan tes. Jadi kalau kalian pernah mengikuti tes psikologi, ada namanya itu, bahasa gampangnya itu hitungan koran. Nah, jadi deretan angka ini acak, kemudian kalau perintahnya untuk menjumlahkan, kita jumlahkan ke bawah, kemudian dilanjutkan, setiap 2 menit dari testornya akan memberi tanda untuk kita ngasih tanda. Nah, dari situ akan ketahuan kalau orang yang tidak kuat menghadapi tekanan itu, grafik dari perhitungan itu tidak akan memenuhi standar. Nah, di situ rawannya. Jadi kalau kamu belum pernah melaksanakan seleksi atau belum pernah mengikuti bimbingan psikologi dan tidak bisa mengerjakan hitungan koran itu, kalian bisa kena di situ. Mau bayangkan aja, ini ranking 11. Ranking 11 itu pun jatuh. Nah, jadi itu. Kita harus mengalokasikan waktu, mengalokasikan dana untuk mengikuti bimbingan tes psikologi. Mengapa? Supaya kamu bisa membiasakan diri, merasakan bagaimana caranya mengerjakan ujian itu. Tapi kalau kamu belum pernah mengikuti bimbingan psikologi, kamu tidak punya pembanding apakah bisa mengerjakan atau tidak. Pada video sebelumnya saya sudah sampaikan bagaimana seseorang itu dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam hal nilai psikologi. Karena di situ deskripsinya disampaikan kurang mampu dalam berpikir. Yang kalau kita gunakan bahasa kasarnya, ini orangnya agak bodoh. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat nilai apa saja yang diseleksi, kemudian bagaimana nilainya. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, di sini kelihatan bagaimana penilaiannya. Di situ terlihat lulus murni dari jumlah 15 orang, alokasi 15, yang lulus murni ada 3. Lulus murni itu artinya semua aspek dianya lulus, memenuhi syarat. Kalau lulus tidak murni, ada nilai yang kurang, tapi masih bisa ditoleransi. Sehingga alokasi 15 orang ini tetap terpenuhi. Nah, contohnya kita lihat nomor 1 ini Dr. Ivan Cahyadi. Ini universitasnya, kemudian tinggi badan, berat badan kita lihat 172, berat badannya 72,5. Normal. Kemudian untuk MI memenuhi syarat. MI itu mental ideologi, dia memenuhi syarat. Kemudian untuk administrasi, MS memenuhi syarat. Untuk JAS 66,7. Lulus. Ini kalau nilainya bisa 70 ke atas lebih bagus lagi. Kemudian untuk kesehatan memenuhi syarat. Untuk akademik 79. Jadi nilainya tinggi. Kemudian untuk psikologi, nah ini kita lihat psikologi nilainya 76. Nilainya cukup. Sukunya Tionghoa sehingga nilai akhirnya adalah 76,28. Coba lihat nilai-nilai ini. Sebenarnya kan gampang untuk mencapai nilai seperti ini. Akademiknya, kemudian JAS-nya, kemudian psikologinya. Jadi kalau kamu bisa
memperoleh nilai seperti ini, kamu pasti bisa lulus untuk menjadi seorang perwira PK tenaga kesehatan. Jadi kalau kita mempersiapkan diri, saya yakin pasti bisa. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan.